Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan salah satu tugas ujian kami yaitu mata kuliah perubahan iklim dan kebencanaan. Jadi perubahan iklim dan bencana alam seperti abrasi pantai semakin nyata dampaknya di Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Lubang Hilir. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis, melainkan butuh solusi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, hari ini kami akan memaparkan solusi berbasis alam sebagai upaya menangani abrasi pantai secara alami, efektif, dan memberikan masyarakat. Semoga pemaparan ini bisa menjadi inspirasi untuk langkah ke depannya. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Nah, perubahan iklim ini merupakan perubahan pola cuaca jangka panjang dalam skala global yang berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan juga lingkungan. Terdapat dua dampak utama dari perubahan iklim, yaitu pemanasan global dan juga peningkatan gas efek rumah kaca yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan juga tingginya curah hujan. Efek rumah kaca ini sendiri terjadi ketika panas matahari terperangkap oleh gas-gas seperti CO2, CH4, dan uap air yang ada di atmosfer, sehingga memicu peningkatan suhu global dan mempercepat ancaman seperti siklon tropis, banjir, suhu ekstrim, tsunami, kekeringan, dan juga El Nino. Di Kalimantan Barat sendiri, pada tahun 2023 terjadi kebakaran hutan sebanyak 72 kasus. Next. Selanjutnya, terdapat identifikasi masalah. Sejak tahun 2010 hingga 2020, garis pantai di Kecamatan Mempawah Hilir terus terkikis oleh abrasi yang mencapai luas 139,37 hektar, dengan laju mundur sekitar 2 meter setiap tahunnya. Fenomena ini diperparah oleh gelombang laut yang semakin tinggi dan curah hujan yang ekstrim, diperkuat oleh alih fungsi lahan serta kegagalan penanaman mangrove yang hanya bertahan 60 hingga 70%. Akibatnya abrasi terus melaju hingga 6,74 hektar setiap tahunnya. Dampaknya begitu nyata, salah satunya pada Pulau Penibung yang dulunya menyatu dengan daratan Desa Penibung. Sejak akhir tahun 1980-an, abrasi memutus akses darat, menghancurkan dua jembatan penghubung dan kini jaraknya hampir 1 kilometer dari daratan. Kondisi serupa terjadi di 8 desa dan kelurahan lainnya di Kecamatan Mempawah Hilir, mencakup wilayah seluas 207,74 km persegi. Titik-titik kritis seperti Pantai Tanjung Burung yang telah terkikis sejauh 2,5 km sejak tahun 1970, Dusun Benteng, Desa Penibung, dan Pantai Kijing yang strategis karena pembangunan pelabuhan internasional menjadi wilayah yang paling terancam. Tak hanya mengikis daratan, abrasi juga merusak kehidupan masyarakat. Banyak warga kehilangan kebun kelapa dan lahan produktif mereka, yang memicu kerentanan ekonomi dan memaksa ratusan keluarga pindah ke tempat yang lebih aman. Infrastruktur jalan dan jembatan di sepanjang pesisir pun rusak, mengganggu distribusi barang dan akses antar wilayah. Secara ekologis, hilangnya tutupan mangrove berdampak besar terhadap keanekaragaman hayati pesisir. Habitat alami, berbagai spesies laut menghilang, mengancam keberlanjutan perikanan dan potensi ekowisata mangrove di kawasan tersebut. Kerusakan ini juga meluas ke infrastruktur pantai, dermaga dan pemecah ombak atau breakwater mengalami kerusakan akibat undermining, sementara tanggul dan turap ikut hancur. Perbaikannya menuntut biaya tinggi terlebih jika masih mengandalkan struktur beton konvensional. Next. Baik, berikutnya kita masuk pada analisis BAU. Jadi analisis BAU terhadap abrasi pantai di Kecamatan Hilir menunjukkan bahwa tanpa adanya intervensi dalam 1 sampai 5 tahun ke depan, kawasan pesisir akan mengalami penurunan fungsi ekologis yang signifikan. Hal ini meliputi hilangnya perlindungan alami terhadap berdaya serta hilangnya habitat biota laut. Dalam jangka 6 sampai 20 tahun, degradasi lingkungan akan semakin parah, mempercepat kerusakan ekosistem secara menyeluruh dan mengancam keberlanjutan kawasan pesisir. Abrasi akan terus mengikis garis pantai dan mengancam permukiman serta alam produktif akibat melemahnya fungsi pasir dan vegetasi penahan gelombang. Jika terus dibiarkan, hilang garis pantai dalam skala besar akan terjadi menimbulkan ketidakstabilan wilayah, kerusakan permanen pada lahan, dan meningkatkan risiko hilangnya daerah. Daratan. Kemudian, dampak ekonomi mulai terasa dalam 5 tahun ke depan, seperti menurunnya hasil tangkapan ikan dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam 2 dekade, masyarakat pesisir berisiko kehilangan sumber kehidupan sepenuhnya, yang dapat meningkatkan angka kemiskinan dari sosial, kemudian dari sisi sosial, perpindahan penduduk secara bertahap telah terjadi dan jika tidak ditangani bisa menimbulkan pengungsian massal serta konflik akibat perebutan lahan. Di sektor infrastruktur, kerusakan mulai terjadi pada akses jalan dan jembatan pesisir, dan dalam jangka panjang akan merusak tanggul, dermaga, dan pelabuhan. Sementara itu, potensi ekowisata terus menurun seiring rusaknya habitat laut, sehingga turut melemahkan daya dukung wilayah terhadap sektor perikanan dan wisata. Akhirnya, dari sisi pembiayaan, biaya pemeliharaan saat ini sudah tidak meningkat
Ini saat ini sudah meningkat. Tanpa upaya pencegahan sejak dini, biaya rehabilitas ke depan akan jadi lebih besar dan memberikan anggaran serta memperlambat pemulihan kawasan pesisir secara menyeluruh. Next. Baik, oleh karena itu, penetapan detail solusi dan konsep dari latar belakang dari semasa yang telah disebutkan, maka yang cocok untuk solusinya adalah bamboo sleeve dan organic coastal defense. Bamboo sleeve merupakan struktur bambu yang ditanam secara teratur di sepanjang pantai atau bibit mangrove yang ditanam dalam bambu yang berfungsi untuk menahan sedimen dan meredam energi gelombang laut. Kemudian solusi selanjutnya organic coastal defense atau OCD yang merupakan konsep untuk mendukung pertumbuhan mangrove secara alami, di mana struktur pemecahan gelombang perangkap lumpur yang digunakan bersama dengan penanaman mangrove. Nah, pendekatan dari nature based solution ini merupakan tipe pendekatan kedua dan ketiga, yang dimana tipe keduanya itu manajemen ekosistem, yaitu bambus dan OCD sebagai solusi ramah lingkungan untuk meredam gelombang, menahan sedimen dan mendukung mangrove dan menggantikan tanggul beton. Kemudian tipe ketiga merupakan rehabilitasi dan restorasi ekosistem di mana penanaman mangrove dengan bambu sleeve dan ajir. Ajir adalah alat bantu yang terbuat dari bambu atau kayu dengan panjang sekitar 1,5 meter dan meningkatkan kelangsungan hidup bibit hingga 80 hingga 90%. Jenis pendekatan dari tipe ini yaitu A2, yaitu pendekatan berbasis komunitas. Ada juga pendekatan lainnya yaitu pendekatan berbasis ekosistem, rekayasa ekologis dan pendekatan infrastruktur hijau. Dampak dari solusi ini yang pertama terkait lingkungan, di mana bambu sleeve dan OCD di Mempawah adalah solusi alami berbasis kearifan lokal untuk mengurangi abrasi, menyerap karbon dan menjaga ekosistem pesisir. Kemudian dari dampak segi sosialnya, program ini melibatkan 70% warga pesisir Mempawah untuk memperkuat gotong royong dan membentuk kelompok konservasi komunitas. Kemudian terkait ekonomi, di mana program ini meningkatkan pendapatan pesisir dan mengurangi kerugian aset hingga 50% lewat pelindungan mangrove, perikanan, dan ekowisata. Next. Selanjutnya, terdapat peta konsep integrasi dari kedua teknologi untuk mengatasi abrasi pantai di Kecamatan Mempawah Hilir. Dikembangkanlah prototipe berbasis alam dengan menggabungkan dua teknologi. Bambu sleeve berfungsi meredam gelombang dan menahan sedimen dengan barisan bambu di sepanjang pantai, sementara OCD bertugas menjebak lumpur dan menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan mangrove alami. Gabungan keduanya membentuk perlindungan pantai yang ramah lingkungan, murah, dan selaras dengan budaya lokal. Selain melindungi garis pantai, desain konsep prototipe ini mendukung pemulihan ekosistem dan membuka peluang ekowisata berbasis komunitas. Pendekatan ini menjadi contoh bagaimana alam, teknologi lokal, dan partisipasi masyarakat dapat bersatu melawan krisis pesisir. Selanjutnya kita masuk ke strategi dan juga program. Jadi untuk strateginya ada 6 strategi yang dapat diterapkan, yaitu pertama mengintegrasikan konsep bambu sleeve dan juga OCD sebagai solusi mitigasi abrasi berbasis alam dan juga teknologi hijau. Di mana untuk langkah implementasinya dari mulai jangka pendek yaitu pembangunan pilot project bambu sleeve dan juga OCD di zona yang kritis abrasi, kemudian jangka menengahnya melakukan ekspansi ke daerah lain yang membutuhkan setelah adanya evaluasi dari pilot project tersebut. Kemudian untuk jangka panjangnya yaitu standarisasi dan juga replikasi ke wilayah-wilayah pesisir lain yang memiliki karakteristik sama dengan Kabupaten Mempawah. Kemudian targetnya yaitu adanya reduksi energi gelombang sekitar 40%, kemudian peningkatan akumulasi sedimen sekitar 20 cm per bulan, dan juga adanya peningkatan survival rate dari mangrove itu sendiri sekitar 80%. Kemudian untuk target kedua yaitu memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan dan juga pelestarian wilayah pesisir. Kemudian untuk implementasinya itu adanya sosialisasi, kemudian pembentukan kelompok yang pengelola dan juga pemelihara dari program ini, kemudian adanya perlibatan masyarakat dalam penanaman dari bambu itu sendiri untuk bahan baku dari proyek ini. Kemudian untuk targetnya itu adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat sekitar 70%, kemudian pertumbuhan mangrove itu juga meningkat, kemudian adanya potensi ekowisata berbasis komunitas yang berkembang di wilayah tersebut. Kemudian untuk strategi ketiga yaitu membangun multi stakeholder
dan juga regulasi pendukung mitigasi abrasi. Jadi untuk langkah implementasinya yaitu adanya alokasi anggaran khusus untuk program rehabilitasi mangrove, kemudian pembentukan forum koordinasi antara pemerintah, akademisi, swasta, dan juga masyarakat, kemudian adanya advokasi untuk perda mitigasi berbasis NBS ini, sehingga kebijakan dari konservasi mangrove ini dapat dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan. Kemudian targetnya yaitu terbentuknya regulasi lokal terkait mitigasi abrasi, kemudian terjalinnya kemitraan dengan masyarakat serta komunitas, kemudian adanya regulasi yang jelas untuk program rehabilitasi mangrove berbasis NBS ini. Kemudian untuk strategi keempat yaitu menggabungkan konsep rehabilitasi mangrove dan juga konservasi ekosistem pesisir sebagai bagian solusi yang berbasis alamiah. Salah satu bentuk implementasinya yaitu penanaman mangrove di area yang memang sudah mengalami abrasi, kemudian adanya pengelolaan habitat dari terumbu karang dan juga biota pesisir yang merupakan satu kesatuan dari program ini. Kemudian adanya integrasi vegetasi pesisir dengan struktur bambus leaf dan juga OCD. Kemudian untuk targetnya itu adanya perluasan area mangrove, kemudian stabilitas garis pantai juga meningkat, kemudian adanya keanekaragaman hayati wilayah pesisir. Kemudian indikator keberhasilan dari program ini yaitu meningkatnya persentase tumbuh mangrove itu sekitar 70% atau di atasnya. Kemudian strategi kelima yaitu menerapkan sistem monitoring dan juga partisipasi masyarakat aktif dalam upaya mengelola, namun dengan berbasis teknologi. Jadi langkah implementasinya itu bisa melalui pemasangan sensor IoT untuk pemantauan gelombang dan juga sedimentasi, kemudian adanya pengembangan aplikasi pelaporan kerusakan untuk struktur OCD dan juga bambus leaf tadi. Kemudian monitoring itu harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Dan untuk targetnya yaitu adanya tersedianya data real time di wilayah pesisir tersebut, baik kemudian kalau bisa dipublikasikan. Lalu kemudian adanya penurunan kejadian abrasi yang signifikan dan juga salah satu targetnya itu adanya respon cepat mitigasi dari bencana abrasi ini. Kemudian untuk strategi terakhir yaitu memanfaatkan kawasan pesisir yang memiliki potensi wisata sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar. Langkah implementasinya yaitu pengembangan jalur edukasi mangrove dan juga wisata alam, kemudian pelatihan untuk masyarakat lokal sebagai pemandu wisata, kemudian adanya promosi ekowisata berbasis konservasi. Dan untuk targetnya yang pasti peningkatan dari PAD, kemudian meningkatnya interaksi baik di media sosial untuk postingan kampanye lingkungan, kemudian para warga lokal itu dapat diberdayakan sebagai pemandu wisata yang memang sudah terlatih dan tersertifikasi. Kemudian tentunya adanya peningkatan dari kunjungan masyarakat itu. Next program. Nah, baik, selanjutnya adalah program. Dari strategi yang telah dipaparkan, terdapat 3 program inti, yaitu adalah Community Based Approach, di mana pendekatan berbasis komunitas ini merupakan pemodelan yang melibatkan masyarakat sebagai pemeran utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi program. Program ini melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan program sehingga timbul rasa peduli terhadap lingkungan. Dalam mengimplementasikannya, diperlukan pengetahuan lokal dan penggunaan kearifan tradisional dalam merumuskan solusi dan membangun ketahanan masyarakat secara kolektif. Tingkat keberhasilan dari program ini adalah pertumbuhan mangrove hingga dari 70 sampai 80% di Kabupaten Mempawah. Implementasi program ini sudah dilakukan di Desa Sungai Bakau Kecil yang diharapkan dapat menjadi pilot project untuk kawasan Mempawah di kawasan Mempawah lainnya. Yang kedua adalah Nature Based Solution, di mana program ini melibatkan pendekatan alam, yaitu menggunakan bambu. Bambu dipilih karena mempunyai berbagai kelebihan, yaitu mempunyai tingkat ketahanan terhadap air asin, mudah ditemukan, dan juga keselarasannya dengan pengetahuan asli warga masyarakat Kalimantan Barat. Selongsong bambu tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga mendorong pertumbuhan bakau dengan menciptakan suasana yang lebih tenang. Bibit bakau ditempatkan di dalam atau di dekat struktur bambu agar terlindung dari gelombang besar dan tumbuh dengan potensi penuhnya. Yang ketiga adalah edukasi terhadap alam.
Program ini bertujuan dalam memberikan bekal pengetahuan dasar kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pantai. Abrasi merupakan salah satu bentuk bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Bencana ini dapat diatasi melalui berbagai program maupun kebijakan, salah satunya adalah penanaman mangrove atau bakau. Sosialisasi yang dilakukan diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru agar tiap masyarakat dapat turut adil dalam menjaga keberlanjutan program penanaman mangrove guna mencegah terjadinya abrasi. Berikut merupakan tabel timeline dari pelaksanaan program dimulai dari survei awal lokasi rawan abrasi dan diakhiri oleh evaluasi keberlanjutan program sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Mempawah. Next. Ada 6 pihak yang terlibat dalam program rehabilitasi mangrove berbasis NBS ini. Pertama yaitu pastinya pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari segi pemerintah, sebagian besar mereka mendukung adanya program rehabilitasi mangrove berbasis NBS ini, di mana melibatkan seperti teknologi OCD tadi. Kemudian didukung juga oleh lembaga seperti Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan I Pontianak yang juga secara aktif melakukan rehabilitasi mangrove dengan penanaman secara langsung maupun dengan mengimplementasi kegiatan pembangunan baro beton pemecah ombak. Kemudian ada juga peran dari komunitas lokal. Jadi komunitas lokal ini bisa jadi adalah komunitas lokal yang memang bergerak di bidang lingkungan dan ada sekitar 30 komunitas. Salah satunya yaitu kelompok sadar wisata eh, maaf, kelompok sadar wisata Edu Ekoturism Desa Pasir dan juga para siswa dari berbagai institusi di Mempawah yang terlibat dalam penanaman mangrove ini. Jadi mereka itu mengedukasi baik itu masyarakat maupun siswa-siswa di sekolah-sekolah untuk kesadaran akan pentingnya menanam mangrove ini terutama di wilayah Mempawah yang notabene adalah wilayah pesisir. Kemudian adanya peran akademisi atau peneliti. Jadi yang menariknya adalah proyek OCD ini ternyata dirancang melalui kemitraan antara Mempawah Mangrove Conservation atau MMC dengan Universitas Tanjung Pura atau UNTAN dalam program Matching Fund tahun 2022. Jadi untuk keterlibatan di sini itu melibatkan mahasiswa dari teknik lingkungan. Mereka itu terlibat dari mulai survei lokasi, kemudian perancangan struktur, dan juga pemantauan dampak gitu. Kemudian ada peran NGO atau LSM. NGO yang terlibat di sini tadi ada Mempawah Mangrove Conservation yang telah aktif sejak tahun 2011 dalam jadi MMC ini merupakan aktor utama dalam pengembangan program dari Bambus Leaf dan juga OCD ini. Kemudian ada badan usaha atau swasta. Untuk pihak swasta yang terlibat yaitu salah satunya ada PT Askrindo. Mereka melakukan program atau CSR dengan MMC tadi bekerja sama untuk bibit mangrove. Kemudian ada juga dari BUMN yaitu PT Pelindo. Mereka juga aktif untuk terlibat di sini secara langsung, baik itu melalui penanaman mangrove ke lokasi maupun CSR tadi. Kemudian adanya peran dari tokoh adat atau kelompok rentan. Jadi tokoh adat di sini memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan tadi tetap dalam satu koridor dan juga tidak bertentangan dengan nilai dan norma adat yang memang berlaku di Kabupaten Mempawah itu, terutama di Mempawah Hilir. Kemudian untuk masyarakat atau kelompok rentan ini tentunya sebagai pengguna yang menerima manfaat dari adanya program ini sekaligus mereka juga yang juga mengelola dari adanya program ini. Baik, selanjutnya. Nah, dari materi yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa abrasi pantai di Kecamatan Mempawah Hilir ini adalah dampak nyata perubahan iklim yang telah merusak lingkungan, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sejak tahun 80-an, 1980-an. Wilayah jika dibiarkan, wilayah pesisir berisiko hilang permanen, ekosistem mangrove rusak, mata pencaharian hilang, dan beban sosial meningkat. Untuk mengatasinya, diterapkan solusi berbasis alam melalui teknologi bambus leaf dan OCD sebagai pengendali abrasi dan pendukung pertumbuhan mangrove. Pendekatan ini termasuk NBS tipe 2 dan 3 menurut IUCN, dilengkapi dengan strategi komunitas, rekayasa ekologis, dan infrastruktur hijau.
Kemudian keberhasilan program dicapai melalui kolaborasi multi-pihak, pemerintah, akademisi, komunitas lokal, swasta, tokoh adat, dan kelompok rentan dalam bentuk restorasi, edukasi, monitoring digital, dan pengembangan ekosistem mangrove. Hasil diharapkan abrasi akan menurun, mangrove tumbuh lebih dari 80%, dan kesejahteraan serta partisipasi masyarakat meningkat. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.